Kali ini ya kita akan mengupas tentang kesalahpahaman ya atau kurangnya pengetahuan pemilik sebuah HT tentang jarak pancar atau jarak menerima, yang pada umumnya itu bisa menembus 5 km ya dengan sebuah HT yang normal. Begitu, di sini kita akan mengupas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat om-om semuanya yang sudah klik video saya ini. 5155 tentunya buat semua, dan semoga selalu diberi kesehatan. Gitu. Oke, kali ini kita akan kasih lagi edukasi ya. Edukasi ya tentang jangkauan pancar sebuah HT. Begitu, soalnya kemarin itu teman sempat nanya, ya bang, kata dia, kan gimana caranya biar jangkauan pancaran HT saya ini jauh. Nah, habis itu ada lagi sebuah kasus tentang teman saya beli 2 unit HT ya. Dia itu pergunakan untuk kerja, gitu kan, pergunakan untuk kerja. Dan yang cilakanya itu dia kemakan iklan. Begitu, itu kan yang di iklan dia itu kan yang biasa dijual beli online gitu kan, HT jangkauan 5 km. Nah begitu kan. Nah sekali dia beli dan dites, waduh kata dia 1 km aja udah megap begitu. Nah di sini kita akan kasih penjelasannya kenapa bisa begitu ya. Begitu, dan cara agar HT kita itu bisa solusinya untuk HT kita mancar dengan jarak yang jauh. Tapi untuk sinyal dan modulasi itu sangat bagus untuk didengarkan. Begitu ya. Oke, langsung aja ya. Kita kasih edukasinya. Nah, pada dasarnya kan, pada dalam teorinya, kebanyakan orang awam itu berasumsi pada sebuah HT itu dengan pancaran 1 watt ya. 1 watt itu mewakili 1 km ya. 1 watt itu mewakili 1 km. Nah, pada dasarnya kan begini, kebanyakan orang seperti itu ya. Dan bisa kita artikan dari 1 watt mewakili 5 km. Normalnya HT pada umumnya itu kalau posisi itu kan 5 watt ya. Tunggu dulu, didekatin dulu ya. 5 watt. Artinya di sini bisa mewakili 5 km. Nah, sabar dulu Ferguson. Nah, gitu ya. Enggak semua HT di radio 5 watt bisa mewakili 5 km begitu. Saya bukan bilangnya enggak bisa. Kemungkinan bisa. Hanya mesti kita lihat dulu. Gitu. Mesti kita lihat dulu faktor-faktor yang bisa mendukung dengan keterangan ini 5 watt mewakili 5 km. Oke, langsung aja kita kasih gambaran ya. Kita kasih gambaran tentang pemancar HT ya. Ini ilustrasi ya. Iya. Ini sebuah HT ya. Ini sebuah HT. Dan ini juga sebuah HT ya. Ini jangkauan jangan 5 kilo lah, kita berbicara dengan 2 kilo 2 kilometer ya jarak ini. Oke. Pada di posisi loss ya, di posisi loss ya, tanpa hambatan, kemungkinan
ini mudah diterima dikarenakan ini misalkan sinyal ya. Oke, kita gambar sinyal. Nah, sinyal ini di posisi loss, dia tanpa hambatan bisa menjangkau. Begini ya. Ini mau dia ini di VHF kah atau di UHF, dia insya Allah itu kalau menurut saya itu masih bisa di jangkauan 2 kilo ya, di posisi loss. Oke. Bagaimana cara kerja HT di saat di posisi ada hambatan? Oke, langsung. Ini sebuah HT. Sebuah HT ya. Tetap di jarak 2 km. Ya. Jarak 2 km. Nah, di sini kita kasih contoh terdapat 2 gedung. 2 gedung ya. 2 gedung ini. Kita gambar dulu ilustrasinya. Oke ya. Nah, kita sini langsung aja nih. Nah, di saat di radio yang satu ini melakukan transmit ya, sinyal itu kan agak gede nih ya. Nah, ini untuk gedenya sinyal awal yang dipancarkan sebuah HT ya. Dia akan menembus, sinyalnya menembus gedung ya. Nah, sudah menembus gedung yang pertama ini, sinyal itu akan mengecil dikarenakan hambatan gedung ini ya. Sinyal itu akan mengecil ya. Habis itu untuk menembus gedung yang kedua, ini akan sangat kecil sekali. Ibarat kata itu udah pembiasannya aja. Nah, begitu dia sistemnya. Ingat, di posisi loss ini sinyal nggak akan berpengaruh. Ya, kemungkinan dia semakin jauh dia akan semakin mengecil di posisi loss. Nah, bagaimana jika menghadapkan di sebuah untuk menembus sebuah tembok atau sebuah gedung? Nah, semakin banyak gedung itu akan semakin mengecil sinyal yang akan kita terima. Begitu loh. Ini di posisi 5 watt, di posisi hik. Bagaimana jika di posisi 1 watt kan? Lebih kecil lagi. Begitu. Nah, bahkan ini nggak bakalan bisa dia untuk menembusnya. Begitu ya. Oke, udah paham ya? Untuk sistem kerjanya, untuk sistem kerja sinyal ya. Ini kemungkinan bisa S0 atau bahkan kemungkinan nggak bakalan bisa dapat dia. Begitu. Habis itu faktor-faktor yang bisa untuk mengurangkan pancaran kita. Nah, udah ini ketinggi apa untuk dari sisi gini. Nah, belum lagi ada yang namanya induksi ya. Induksi. Nah, induksi ini banyak ragam ini. Induksi listrik dan induksi sinyal wifi. Nah, ya. Kalau masalah induksi listrik dengan induksi sinyal wifi, dia itu nggak bakalan mengganggu dari sisi transmit, ya. Nggak bakalan mengganggu dari sisi transmit. Induksi ini ya itu akan mengganggu dari sisi receive sebuah HT. Nah, semakin besar induksi, semakin besarlah gangguannya. Ya, sebagai contoh begini, jika abang-abang atau om ya ada HT gitu ditaruh aja di samping panel listrik.
ya, panel listrik atau di sebuah router WiFi. Itu terkadang dia itu akan muncul suara desiran sendiri, atau biasa kalau kita nyebutnya itu squealnya itu terkadang itu seperti hidup sendiri. Nah, itu dia itu menerima induksi, sinyal induksi dari panel listrik atau sinyal WiFi gitu. Itu kalau bahasanya saya biasa nyebut tuh RF liar, itu sinyal liar yang bisa masuk ke HTRX begitu. Nah, gimana cara solusinya agar bisa jarak pancar kita itu jauh begitu kan? Jangan sampai ya, ini kebanyakan nanti mengkambing hitamkan sebuah power watt HT begitu kan. Nah, ini keterimanya kok kecil gini-gini. Wah, ini udah jebol nih. High HT punyamu kan begitu kan? Enggak. Diharapkan udah paham lah tentunya untuk cara kerja HT begitu, agar tidak mengkambing hitamkan untuk watt ataupun untuk si penjual begitu. Sekian dulu edukasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.